Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi di masalah tes CAT untuk PPS 2024 ya. Jadi di sini saya hanya ingin meresum tentang peraturan KPO nomor 8 tahun 2022. Jadi sebagai bekal tes nanti, jadi hari ini ada yang sudah mulai ya, tes tanggal 9 Januari 2023. Semoga teman-teman bisa menjawabnya hingga nanti mengikuti tes wawancara. Jadi saya meresum peraturan KPO ini agar memudahkan teman-teman untuk mempelajarinya. Jadi yang pertama, susunan panitia pemungutan suara atau PPS. Menurut pasal 16, satu anggota PPS sebanyak 3 orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dari jumlah 3 orang. Jadi paling tidak 1 orang terwakili dari 3 orang tersebut. Untuk pasal 17, susunan keanggotaan PPS terdiri atas 1 orang ketua merangkap anggota, 2 atau B yang kedua 2 orang anggota. Poin 2, ketua PPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dipilih dari dan oleh anggota PPS. Nah, ini penting teman-teman. PPS bertugas A. Mengumumkan daftar pemilih sementara atau DPS. B. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara. C. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara. D. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK. E. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, dan PPK. Yang berikutnya, mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. G. Menyampaikan hasil perhitungan suara seluruh TPS kepada PPK. H. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya. E. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat. J. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. K. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, PPS mempunyai wewenang A. Membentuk KPPS. B. Mengangkat pantarleh. C. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap. D. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan E. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas dan wewenang serta kewajiban ketua PPS meliputi A. Memimpin kegiatan PPS. B. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS. J. Menandatangani daftar pemilih sementara dan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. D. Menyerahkan salinan daftar pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi
yang mewakili peserta pemilu dan pemilihan tingkat kelurahan atau desa atau yang disebut dengan nama lain. Tugas dan kewajiban anggota PPS meliputi: A. Membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas. B. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan C. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan. Nah, jadi itu ya teman-teman, sedikit ringkasan peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 sebagai dasar atau sebagai bekal teman-teman untuk mengikuti tes hari ini atau besok dan sampai tanggal 13. Semoga teman-teman bisa dengan mudah menjawabnya dan bisa sampai nanti ke tes wawancara. Nanti kita beri bocoran juga tentang bagaimana tes wawancara, trik dan tipsnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.